Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bali 13 Mei 2023 kita bertemu di dalam Fellowship Bali sekaligus mubes dari Gereja Kristen Tabernakel, sehingga pejabat-pejabat pusat hadir di sini. Saya menyampaikan penghargaan dan salam hormat dari saya. Kemudian pada saat ini, sebagaimana fellowship yang kita rencanakan, saya akan mengambil tema penggembalaan malaikat. Saudara tentunya sudah sering membaca kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Tapi yang sebetulnya dimaksud dengan penggembalaan malaikat itu seperti apa? Saudaraku, jadi yang sebenarnya disebut dengan penggembalaan malaikat yang sering kita baca di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 itu adalah penggembalaan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tidak terbatas oleh pulau, tidak terbatas oleh lautan maupun benua. Itu penggembalaan malaikat. Saudara, kalau kita bertemu secara ini, kita bertemu secara fisik. Kalau saya menggembalakan dengan gedung, maksimal itu 100, 150, 1000, itu sudah banyak sekali. Tetapi ketika saya menggembalakan dengan firman, dengan sistemnya Tuhan Yesus Kristus, yang nanti di dalam bahasa lanjut itu disebut sebagai hikmat dan makrifat, maka orang yang tidak berada di gedung ini pun akan tergembala. Ini namanya penggembalaan malaikat. Jadi penggembalaan malaikat itu penggembalaan yang tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terbatas oleh pulau maupun benua. Ini juga disebut dengan penggembalaan menurut peraturan Melkisedek. Nanti saya jelaskan di belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu mengajar cuma 3,5 tahun, saudaraku. Kemudian secara badani tidak pergi jauh, saudara, secara badani. Dia tidak piknik sampai Indonesia, tidak. Secara badani tidak melakukan itu. Tetapi penggembalaannya itu bisa menjangkau seluruh bumi. Pahami ini, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus itu ngajarnya cuma 3,5 tahun. Tetapi lewat apa yang diajarkannya, itu dia bisa menggembalakan seluruh penjuru bumi. Ini sistem penggembalaan malaikat yang nanti di akhir zaman akan dibangkitkan lagi melalui diutusnya ketujuh bintang. Tuhan Yesus itu mengajar cuma 3,5 tahun, dan pada umur sekitar 33 atau 34 tahun Tuhan disalib. Namun begitu, saudaraku, kita masih tetap bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Ini yang namanya penggembalaan makrifat, penggembalaan malaikat itu seperti itu. Jadi Tuhan Yesus itu yang hidup secara fisik 2000 tahun yang lalu itu tetap menggembalakan kita, meskipun kita tidak bertemu dengan jasad fisiknya Tuhan Yesus itu. Jadi Tuhan Yesus menggembalakan dengan apa, saudara? Ini dengan firman. Kalau saya menggembalakan orang di Medan, di Jakarta, di Surabaya, di Bali, bahkan juga di luar negeri, itu bukan dengan gedung, saudara, nggak bisa. Tetapi dengan firman. Firman yang saudara dengar dari saya, itu kalau saudara taati, saudara dengar, saudara pribadikan, saudara jiwai, saudara mentaati nubuatan firman yang saya sampaikan, terutama dalam kegerakan kitab Wahyu, itu nanti ketika saudara mimpi malam-malam, itu ketemunya saya. Amin, saudaraku. Ini kesaksian yang nyata. Fellowship di tempat ini, Ibu Nyoman ketemu saya duluan sebelum kita bertemu secara fisik seperti ini. Jadi bertemu di dalam mimpi Pak Peter, saya bertemu Bapak di satu tempat di taman. Ini apa artinya?
Ya betul, saya mengunjungi ibu. Seperti itu penggembalaan malaikat, karena ibu tersebut mendengarkan pembukaan firman yang saya sampaikan. Tetapi kalau yang sudah dengar itu bukan firman Tuhan, misalkan kisah-kisah lain, ya saudaraku, nanti yang datang di mimpi saudara juga beda. Saudaraku, penggembalaan makrifat itu berawal juga dari mimpi, saudaraku. Bahkan nanti ketika makrifat itu menjadi sempurna, itu bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ini berteladan dari penggembalaan Tuhan Yesus. Dia mengajar 3,5 tahun tok loh, saudaraku. Tetapi pengajarannya itu menggembalakan saudara sampai sekarang. Bahkan Tuhan Yesus itu bisa saudara temui sampai sekarang. Itu Tuhan sudah mati dan bangkit, tetapi dia yang mengajar cuma 3,5 tahun itu saudara bisa temui saat ini juga. Itu kedahsyatan penggembalaan yang akan dibangkitkan oleh Tuhan di akhir zaman. Melalui di akhir zaman aku akan membangkitkan 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Di dalam Nabi Mika ditulis seperti itu. Jadi sistem penggembalaan Tuhan Yesus ini akan dibangkitkan lagi di akhir zaman ketika kitab Wahyu digenapi dan dia tampil sebagai imam besar agung yang memimpin kegerakan kitab Wahyu. Kita akan baca ini ayat yang tidak asing bagi kita, Wahyu pasal 1 ayat 16 kemudian ayat 20. Saya mohon Ibu Tami bacakan dengan keras Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, terus ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki dian emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Ya, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Wahyu pasal 2 ayat 1 sekarang dilanjutkan, yang keras bacanya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas. Amin. Saudaraku, kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 ini kira-kira ditulis untuk siapa? Saudaraku, apakah ini kira-kira untuk malaikat yang nggak kelihatan yang menjaga Efesus sana, saudaraku? Atau menjaga Smyrna? Apa kira-kira kitab Wahyu itu ditulis untuk malaikat yang tidak kelihatan? Bukan, saudaraku. Ini menunjuk kepada nanti diutusnya tokoh-tokoh akhir zaman, saudaraku, yang mereka di dalam alam malaikat nanti akan menggembalakan dengan sistemnya Tuhan Yesus Kristus, yang akan menggembalakan jemaat-jemaat dari seluruh penjuru bumi ini dengan sistem penggembalaan malaikat. Jadi sistem penggembalaan malaikat itu begitu dahsyat, saudaraku, di dalam pelayanan yang saya alami. Ini satu kesaksian nyata dan real, saudaraku. Semua orang yang tergembala, yang mendengar firman pemberitaan, yang mendengar nubuatan firman yang saya sampaikan, kemudian mereka taat, mereka mendengarkan, terus mereka mentaati, mereka merenungkan, mempribadikan firman itu. Setiap saat mereka bisa ketemu saya, saudaraku. Malam-malam bisa ketemu saya. Saya memberikan nasihat-nasihat tertentu kepada jemaat-jemaat itu. Bahkan ketika saya nggak punya duit, saudaraku, orang Australia itu tergerak, saudaraku, memberi duit sejumlah apa yang saya butuhkan. Ini penggembalaan malaikat itu seperti itu, saudaraku. Orang Amerika, saudaraku, akan ada badai tornado. Saya disuruh doakan, ini jauh, saudaraku, tapi dia taat, dia menerima apa yang saya sampaikan. Saya doakan jarak jauh, ya berhenti betul angin itu, saudaraku. Angin tornado itu berhenti. Ini penggembalaan malaikat itu seperti itu, saudaraku. Jadi melintasi pulau, melintasi benua. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena yang memimpin kegerakan kitab Wahyu itu imam besar agung yang melintasi semua langit. Bukan cuma imam besar yang jalan-jalan dari kota ke kota, melintasi semua langit. Maka jangankan Jakarta, jangankan Medan, Amerika, Australia,
Kroasia itu bisa kita jangkau, kita gembalakan dari sini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi penggembalaan malaikat ya, yang di Wahyu pasal 2 ayat 1 ini dituliskan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Saudaraku, kalau ini dituliskan untuk malaikat yang nggak kelihatan, saudaraku, malaikat itu nggak perlu surat, saudaraku. Betul kan, saudaraku? Malaikat kok dikasih surat, kan lucu. Nah, ini menunjuk kepada, sebetulnya kepada hamba-hamba Tuhan yang diberi amanat oleh Tuhan di akhir zaman untuk melakukan keputusan Tuhan. Ketika nanti dibangkitkannya sistem penggembalaan Tuhan Yesus Kristus, sistem penggembalaan melalui makrifat Tuhan yang luar biasa. Dan ini akan terjadi dahsyat di 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita sudah mulai menapaki masa-masa itu. Saya tidak mau berkata tentang waktu ya, sudah, karena itu ada yang memiliki hak tentang waktu. Nanti Wahyu pasal 10, malaikat yang berwajah matahari itu cuma itu yang berhak mengatakan waktu, saudara. Dan itu pun nanti bahasanya bahasa sandi, saudara, nggak semua orang ngerti. Saudara, kita akan ya saya akan sampaikan. Jadi penggembalaan malaikat semua itu dilaksanakan dalam satu penggembalaan besar akhir zaman yang saya sebut dengan penggembalaan imam besar. Penggembalaan yang tidak dilakukan dengan gedung, tetapi kekuatannya nyata dari firman dan Roh Kudus. Penggembalaan yang melintasi kota, yang melintasi pulau, melintasi benua, juga menembusi tembok-tembok dan dinding-dinding pemisah antara jemaat Tuhan. Penggembalaan yang tidak memaksa namun berkuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ketika Tuhan membangkitkan sistem penggembalaannya dahulu Tuhan sudah dahsyat melalui Rasul Paulus pun itu, saudaraku. Rasul Paulus itu nggak tiap hari di Korintus loh, saudaraku, nggak tiap hari di Efesus, tapi dia bisa menggembalakan. Seperti saya tidak tiap hari berada di Bali, tapi banyak jemaat di Bali yang tergembala lewat kegerakan Kitab Wahyu, lewat IRMC. Banyak jemaat di Jakarta, di Medan, bahkan di luar negeri yang tergembala lewat kegerakan Kitab Wahyu ini. Sudah inilah sistem penggembalaan malaikat. Kekuatannya menembus tembok, berdoa jarak jauh pun terjadi. Kalau dahulu, ya seperti saya katakan tadi, Rasul Paulus itu nggak tiap hari ada di Korintus, kadang ya di Efesus, kadang di tempat lain, saudaraku. Tetapi dia bisa menggembalakan. Ini sistem penggembalaan malaikat. Kita akan membaca nubuatannya ketika sistem penggembalaan malaikat itu dibangkitkan oleh Tuhan di akhir zaman. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Ya, dibacakan. Kitab Nabi Mika pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 5. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, jadi padamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Sampai ayat 3 ini sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kemudian ayat yang keempat. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Terus mereka itu akan mencubur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ingin masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Amin. Jadi ayat 1 sampai 3 dari Mika pasal 5 ini kemudian menunjuk kepada Tuhan Yesus sebagai Raja Mesias, yang cara menggembalakannya pun sedemikian rupa. Tuhan cuma ngajar 3,5 tahun, dia juga nggak jalan-jalan ke Indonesia, dia nggak jalan-jalan ke Rusia, tetapi dia bisa menggembalakan orang-orang di Indonesia, di Rusia, di Amerika. Saya mohon air minumnya ya Pak Tito ya, haus saya. Jadi ayat 1 sampai ke 3 ini kemudian menunjuk kepada
Tuhan Yesus. Mohon maaf. Kemudian ayat yang keempat dan kelima ini kemudian menunjuk kepada diutusnya 7 hamba Tuhan di akhir zaman yang terpilih, yang ditugaskan untuk menggembala dengan cara penggembalaan malaikat. Kita harus belajar, hamba-hamba Tuhan apalagi yang sudah tergabung di dalam kegerakan Kitab Wahyu, yang memahami Kitab Wahyu, harus belajar menggembala dengan cara ini, supaya saudara tidak hanya terbatas dengan tembok, tetapi saudara bisa menembusi tembok, menembusi kota-kota, menembusi benua. Kalau saudara mengajar, ajaran saudara itu akan sampai kemana-mana. Saudara, kita bisa melakukan sesuatu yang dahsyat seperti ini, menggembala dengan cara malaikat, itu karena kita memiliki imam besar agung yang melintasi semua langit. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 dibacakan. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Terus, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Terus, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Jadi imam besar yang memimpin kegerakan Kitab Wahyu, sehingga saudara hamba-hamba Tuhan itu bisa melakukan keajaiban lintas pulau, lintas kota, lintas benua, itu karena saudara dipimpin imam besar agung yang sudah melintasi semua langit. Kalau saudara cuma dipimpin oleh imam besar yang biasa, saudara tidak akan bisa melakukan hal ini. Saudara, dan di akhir zaman dikenal seperti tadi saya sebut itu sebagai penggembalaan ketujuh jemaat. Dengan tampilnya Tuhan Yesus sebagai imam besar agung, maka mampu menggembalakan jemaat sampai ke seluruh ujung bumi. Mujizat-mujizat penggembalaan yang melintasi kota, melintasi pulau, melintasi samudera dan benua. Caranya dengan apa? Sekali lagi, kalau saudara ingin tergembala di dalam penggembalaan malaikat, saudaraku, maka saudara dengarkan firman nubuatan yang saya sampaikan di dalam kegerakan Kitab Wahyu. Dengarkan, pribadikan, kemudian kerjakan. Maka saudara, nanti ketika saudara malam-malam ini paling gampang, makrifat yang paling mudah itu mimpi. Saudara akan mimpinya itu ketemu saya. Saya bisa memberikan petunjuk-petunjuk melalui mimpi itu kepada saudara. Saya bisa mendatangi orang yang berada di Amerika. Saya bisa mendatangi orang yang di Australia. Bahkan ketika nanti makrifat itu menjadi sempurna, saudaraku, penggembalaan dengan cara malaikat ini bisa mengarahkan saudara kepada kegenapan Kitab Wahyu, di mana saudara dibimbing supaya tetap hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Jadi caranya seperti apa supaya kita tergembala dengan penggembalaan malaikat ini, saudaraku? Dengan penggembalaan yang dikatakan aku akan membangkitkan 7 gembala, itu kembalinya, saudaraku, sistem penggembalaan Tuhan Yesus. Jadi caranya dengan apa supaya sudah bisa tergembala? Itu dengan mendengarkan firman. Kalau yang sudah dengarkan itu firman yang saya sampaikan, saudara mimpinya itu ketemu saya. Tapi kalau saudara itu seringkali yang saudara dengar itu kisah-kisah duniawi, kisah-kisah dongeng-dongeng duniawi, ya nanti saudara akan mimpinya ketemu orang itu. Artinya hati saudara itu dibuai oleh apa yang saudara renungkan. Saudara, jadi penggembalaan malaikat itu seperti itu. Kalau saudara menerima, saudara mempelajari nubuatan-nubuatan yang saya sampaikan, ketika saudara nanti bermimpi, itu mimpinya ketemu saya. Saudara, betul ini saudaraku, bisa dipraktekkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini merupakan
kesaksian ya saudaraku, seperti saya tadi sampaikan, kalau penggembalaan malaikat itu seperti itu saudaraku, dan ini merupakan penggembalaan yang dahulu juga dilakukan oleh Imam Besar Malkisedek. Saudaraku, ini penggembalaan yang melintasi waktu, melintasi benua. Saudara, kita akan baca Kejadian 14 ya. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Ini agak panjang. Pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Ya. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syaweh, yakni lembah raja. Terus Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Terus Lalu dia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. ya, terus Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Terus Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. ini penggembalaan Malkisedek. Itu jadi penggembalaan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia itu bisa datang di zaman Abraham. Dia juga nanti saudaraku tampil di dalam penggembalaan Tuhan Yesus Kristus ketika di Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 itu kenyataan Imam Besar Malkisedek yang melawat lagi. Saudaraku, penggembalaan yang luar biasa. Saudaraku, Malkisedek itu padahal nggak nyuruh Abraham persembahan loh saudaraku, tapi Abraham ngerti sendiri karena dididik dengan ilmu makrifat tadi, saudaraku. Saya jarang nyuruh saudara itu ayo kamu gini saudara, tapi saudara jadi ngerti sendiri. Itu cara Imam Besar mendidik, saudaraku. Kita akan baca Mazmur pasal 110 ayat 1 sampai 5. Mazmur 110 ayat 1 sampai 5. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Dan pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan perhiasan kekudusan, dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti ini. Terus Tuhan telah bersumpah dan dia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. amin. Sampai di sini saja. Jadi ini imam menurut peraturan Malkisedek. Kekuatan penggembalaan imam besar ini kemudian diterangkan juga di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-6, Ibrani pasal 6 ayat 20, Ibrani 7 ayat 12 dan ayat 21. Tapi yang akan kita baca sekarang Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 17. Ini penggembalaan sistem Malkisedek, saudaraku. Ibrani 7 ayat 1 sampai 17. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama nama Raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia telah menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi imam Malkisedek itu imam yang kekal, yang imam yang melayani sampai selama-lamanya. Ayat 4. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling banyak.
Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel. Ya, perhatikan, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji ayat 7. Memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapat dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jika imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Terus? Sebab ia yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain, dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di Mesbah. Terus? Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam. Ya, lanjutkan ayat 15 sampai 17 ini penting. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jika ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Terus? Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Amin. Saudaraku, jadi Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 20 itu ketika Tuhan Yesus tampil sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, itu artinya apa, saudaraku? Imam yang tidak dapat binasa. Saudara, Melkisedek itu seperti itu. Nah, ketujuh bintang itu nanti juga akan membawa saudara hidup kekal, saudaraku, dan tidak mengalami kematian tubuh. Sudah, jadi ini luar biasa sekali. Imam besar Melkisedek itu nanti akan kembali, saudaraku, kepemimpinannya akan ditegakkan kembali di dalam ketika kitab Wahyu itu digenapi, saudaraku. Jadi imam yang dilantik Tuhan bukan dari garis keturunan. Jadi ketujuh burung, ketujuh bintang itu bukan dari suku Lewi, nggak ada yang dari suku Lewi, saudaraku. Dan peraturan manusiawi, tetapi imam yang dilantik untuk membawa manusia hidup dan tidak binasa. Ini ketujuh bintang, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, contoh kekuatan penggembalaan imam besar agung. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 3 dibacakan. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 3. Dosa dalam jemaat. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara bahadani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Ya, jadi ini cara dari penggembalaan malaikat itu seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Jadi tidak tiap hari Rasul Paulus di Korintus, di Efesus, dia di berbagai tempat, namun dia bisa menggembalakan baik Korintus maupun Efesus dan berbagai tempat yang lain. Sebab Rasul Paulus memiliki satu kekuatan malaikat, kekuatan penggembalaan malaikat. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Jadi saudara, hamba Tuhan yang melayani dengan sistem penggembalaan malaikat ini bisa melakukan satu teguran, peringatan, bahkan juga hukuman kepada orang-orang yang berlarut-larut di dalam dosa. Saudaraku, jadi hamba Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia menggembalakan dengan
penggembalaan malaikat ini, dia bisa hadir dari jarak jauh, bahkan bisa melakukan penghukuman, bisa melakukan teguran kepada jemaat-jemaat yang berlarut-larut di dalam dosa. Saudara, kalau di dalam orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, itu kalau dukun ya kalau marah nyantet, saudaraku. Tapi kalau pendeta kalau marah gimana? Masa nyantet? Ya tentunya tidak, saudaraku. Pendeta kalau sudah jengkel karena mungkin jemaatnya itu berlarut-larut di dalam dosa, dia bisa melakukan apa yang seperti dilakukan Rasul Paulus ini. Tetapi ini tentunya memerlukan proses ya. Menegur jarak jauh itu juga bisa. Saudaraku, mendoakan orang supaya diberkati jarak jauh itu juga bisa. Jadi kalau saya itu mendoakan orang ya saudaraku, saya itu nggak perlu datangin orang satu persatu, cukup ditulis namanya. Baik itu orang berada di Amerika, baik itu orang di Jakarta, di Medan, di Papua, di Merauke, saudaraku, itu cukup dengan namanya. Kenapa berdasar nama, saudaraku? Karena kerajaan surga itu akan menuliskan seseorang yang masuk ke dalamnya itu berdasarkan nama. Jadi cukup menyebut nama seseorang. Pak Pendeta, saya ini sakit, ini sudah kanker yang mungkin stadium-stadium yang sudah berat, stadium 3, stadium 4. Tolong didoakan jarak jauh, namanya siapa? Tolong dituliskan. Saya akan doakan berdasarkan nama. Dan jarak jauh itu mandi, bahasa Jawanya gitu, saudaraku. Manjur. Ini penggembalaan makrifat itu seperti itu. Bisa memberkati, bisa menyembuhkan di jarak jauh. Tetapi juga bisa menghukum kalau ngeyel, saudaraku. Ngeyel terus berbuat dosa terus, saudaraku. Bahkan menjadi pengejek dari kegerakan akhir zaman. Ya saya nggak marah, saudaraku, diejek. Wah, pemberitaannya Pak Peter tentang akhir zaman itu Pak begini-begini. Saya tidak marah, saudaraku. Tapi saya berdoa, pertobatkan orang ini ya Tuhan, supaya insaf bertobat dan mengerti rencana Tuhan di akhir zaman. Penggembalaan imam besar agung itu di akhir zaman dilakukan melalui hamba-hamba pilihan yang disebut sebagai ketujuh bintang atau ketujuh malaikat sidang, atau dalam Wahyu pasal 10 disebut ketujuh guru. Jadi 7 guru itu bukan orang Lewi, tetapi ditetapkan Tuhan membawa umat kepada hidup yang kekal sampai Tuhan Yesus datang. 7 guru itu tidak maksa-maksa orang juga seperti sifatnya Melkisedek, tetapi orang menjadi mengerti persembahan. Ini dasarnya, saudaraku. Saudara, ini ditulis tadi di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16 dan 20 ya, saudaraku. Kemudian nanti ada sesuatu yang dahsyat, saudaraku. Saya akan memberitahu kepada saudara, ini sebetulnya inti dari yang saya akan sampaikan hari ini, bahwa nanti di akhir zaman tentang kegerakan kitab Wahyu, saudaraku, itu akan disampaikan melalui satu jalur imamat. Artinya melalui satu komando. Kalau dahulu, saudaraku, untuk keselamatan di zaman Nuh, itu Nuh saja yang dikasih tahu, saudaraku. Nggak ada orang Rusia dikasih tahu. Nuh saja zaman Nuh yang diperintah untuk membuat bahtera. Di zaman Musa, itu juga cuma Musa yang disuruh membuat tabernakel. Nggak ada nabi lain yang disuruh bikin tabernakel yang sama dengan yang dibikin Musa. Misalkan di Jepang ada nabi siapa gitu, saudaraku, disuruh bikin tabernakel. Enggak, saudaraku, cuma Musa. Demikian pula di akhir zaman ketika Tuhan hendak menyelamatkan umatnya dari bahaya masa antikris, saudaraku, sehingga mengalami penyelamatan oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan menyampaikan berita itu melalui satu jalur imamat hierarki surga. Tidak dari mana-mana, sudah dari satu jalur. Sudah ingat baik-baik itu. Dan ini rahasia Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Saya akan memberitahukan kepada saudara rahasia auman singa. Kalau kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4, ini yang saya akan sampaikan saat ini adalah rahasia auman singa ya, saudaraku, tentang
ayat yang ke-1 dan ke-2 sudah sering saya terangkan, tetapi mengenai sebenarnya apa sih auman singa yang diperdengarkan oleh malaikat. Nah, yuk kita baca saja Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Utami bacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselimukan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ya, ini tokoh besar yang sering saya sebut sebagai malaikat sang surya. Tokoh dari timur, dari negeri yang berlambang burung Garuda. Ayat 2. Dalam tangannya, ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Nah, ini cukup di sini. Jadi kepada tokoh ini Tuhan itu mempercayakan gulungan kitab kecil yang di dalam Wahyu pasal yang kelima itu masih termeterai, masih disegel. Tetapi di Wahyu pasal 10 ini sudah terbuka. Artinya apa? Segala macam rahasia ini dipercayakan kepada tokoh ini. Saudaraku, tokoh yang akan memberikan komando tentang hari, tanggal, bulan, tahun, kapan Tuhan akan selamatkan umatnya. Kalau dahulu gitu ya, tanggal, bulan, tahun, kapan Nuh itu harus masuk bahtera. Nah, di akhir zaman, saudaraku, rahasia auman singa ayat yang ketiga, yuk dibaca. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ayat 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, "Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya." Amin. Saudaraku, jadi ini malaikat pemimpin kegerakan besar yang di dalam kitab Nabi Mika disebut sebagai Tuhan di akhir zaman akan membangkitkan 7 gembala bahkan 8 pemimpin manusia. Saudaraku, ini merupakan satu-satunya jalur, saudaraku, pemberitaan, jalur imamat rajani di mana kitab Wahyu yang benar itu diberitakan. Ini satu jalur imamat rajani, saudaraku. Dan dari satu tokoh yang namanya malaikat burung Garuda ini, saudaraku, ini akan diteruskan tidak kepada siapapun, tetapi hanya kepada ketujuh guru. Saudaraku, di sini kalau sudah cermat memperhatikan pasal yang ketiga, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Ini Rasul Yohanes itu dengarnya suara singa itu, saudaraku. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Nah, setelah ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya, baru Rasul Yohanes itu ngerti apa arti auman singa itu. Oleh Rasul Yohanes di ayat 4 itu mau dituliskan. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Jadi kalau yang didengar dari malaikat yang laksana matahari tadi, malaikat sang surya tadi, itu Rasul Yohanes itu nggak ngerti. Yang didengar itu auman singa. Sudah auman singa itu kalau dalam satu ayat dikatakan itu merupakan satu pertanda akan datangnya bahaya. Kalau di sini itu pertanda datangnya masa yang sangat sukar, masa antikris. Sudahku yang dikasih Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh malaikat yang turun dari surga, yang berseru dengan suara yang nyaring sama seperti singa yang mengaum, ini nggak ada yang ngerti, saudaraku. Bener nggak ada yang ngerti. Rasul Yohanes itu, saudaraku, murid yang disayang Tuhan Yesus. Tapi ketika mendengarkan suaranya malaikat sang surga itu nggak ngerti. Yang didengar Rasul Yohanes apa? Suara auman singa. Tetapi ketika suara auman singa itu diterjemahkan oleh ketujuh guru, baru tahu. Ini Rasul Yohanes gitu, kalau bahasa gampangnya itu, oh aku mau tuliskan pada hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ini akan terjadi penyelamatan terhadap umat Tuhan. Mau ditulis itu sama Rasul Yohanes, saudaraku. Tapi nggak boleh sama Tuhan. Ada suara dari langit, janganlah, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Nah, makanya saya nggak berani ngomong tentang
hari pengangkatan, hari Harpaso itu saya nggak berani, saudaraku. Itu nanti hanya terjadi di Wahyu pasal 10 ketika malaikat yang kuat dari surga itu turun. Saudara, ketika malaikat yang kuat dari surga itu, saudaraku, menyatakan dirinya, dan boleh dikatakan juga cuma satu kali itu pun hari penyelamatan, saudaraku. Kapan nanti manusia itu akan, kalau bahasa gampangnya itu diangkat atau reje. Saudara, kalau dalam bahasa Wahyu 12 ya Harpaso. Saudaraku, saat itu yang diberitakan oleh malaikat yang kuat yang turun dari surga itu. Jadi dulu ini sebetulnya Rasul Yohanes sudah ngerti, oh ini tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian ini akan terjadi penyelamatan. Tetapi saudaraku, ketika Rasul Yohanes itu mau menyampaikan apa yang disuarakan ketujuh guru itu, jadi Rasul Yohanes itu ngertinya dari ketujuh guru. Saudara, saya beritahu, kalau Pak Presiden itu bikin keputusan yang penting untuk bangsa ini, kira-kira yang diberitahu pertama siapa, saudaraku? Apa langsung Pak RT gitu, saudaraku? Apa mungkin Pak pedagang sayur? Ya, kalau Pak Presiden itu mau bikin keputusan penting, itu pasti yang diberitahu pertama itu para menteri utama. Bahasanya itu para Menko, saudaraku. Nah, di sini saya beri satu gambaran mudah. Para Menko-nya di dalam pergerakan akhir zaman itu 7 guru, saudaraku. Itu yang diberitahu, saudaraku. Rasul Yohanes itu muridnya Tuhan Yesus, tapi ketika mendengar suaranya malaikat sang surya nggak ngerti. Yang didengar itu suara auman singa saja. Nah, suara auman singa itu bisa dipahami cuma oleh ketujuh guru. Dan itu pun hanya disuarakan satu ketika. Makanya saya betul-betul nggak berani kalau ngomong waktu sekarang ini, kalau belum ada perintah dari tempat yang maha tinggi yang menyatakan kapan hari pengangkatan, kapan hari pengungsian itu terjadi. Sudah banyak orang itu yang sudah berani, oh tahun depan itu akan terjadi pengangkatan, misalkan, saudaraku. Sebentar lagi akan masuk masa antikris, saudaraku. Orang yang seperti ini, saudaraku, banyak sekali. Nah, padahal tentang hari penyelamatan itu, tentang hari pengangkatan, tentang hari Harpaso, bahasa saya Harpaso ya, saudaraku, hari pengungsian, tentang datangnya masa antikris, itu yang tahu, yang memberitahu adalah malaikat yang kuat yang turun dari surga itu. Saudaraku, ini tokoh ya, saudaraku, saya nggak akan menyebut nama juga, tapi ini kepemimpinannya pasti seperti Tuhan Yesus. Cara menggembalakannya pun seperti Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah nggak ada sekarang, saudaraku, di dunia secara fisik, tapi saudara ketemu sama dia. Nah, penggembalaan yang kuat yang turun dari surga ini pun nanti seperti itu, saudaraku. Dan yang bisa nyaut, yang bisa paham suara dari tokoh yang muncul dari matahari terbit itu cuma ketujuh guru. Rasul Yohanes itu murid yang disayang Yesus itu pun nggak boleh ngerti. Ngerti dan saudaraku tahu tetapi suruh nggak nulis, saudaraku. Rasul Yohanes itu tahu kapan hari penyelamatan itu tiba, tetapi nggak boleh ditulis sama Tuhan. Jadi Rasul Yohanes ngerti ya, maaf. Tetapi ketika langsung suara itu didengar dari malaikat sang surya, itu Rasul Yohanes nggak ngerti. Di dalam pendengaran Rasul Yohanes itu suara auman singa. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang bisa menerjemahkan dan melakukan apa yang dimaksud dari malaikat sang surya itu cuma ketujuh guru, saudaraku. Itu nanti yang mengejawantahkan dalam wujud nyata. Apa yang menjadi visi, apa yang menjadi bahasa, apa yang menjadi kehendak dari pemimpin yang muncul dari timur ini cuma ketujuh guru. Saudara, untuk apa, saudara? Di antaranya itu untuk melakukan penghakiman di akhir zaman di Wahyu pasal ke-15, saudaraku. Ya, saya kemudian akan menjelaskan satu rahasia kepada saudara. Kenapa sih di akhir zaman itu harus ada orang-orang yang diangkat atau Harpaso di Wahyu pasal 12? Ini sedikit dalam ya, tapi saya semalam itu berdoa. Saya sampaikan apa tidak, tetap harus saya sampaikan, saudaraku. Kenapa harus ada Harpaso di Wahyu pasal 12? Saudaraku, kenapa harus ada pengangkatan di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima?
Itu untuk menggenapi firman bahwa Tuhan itu nanti datang bersama-sama orang-orang kudusnya. Tertulis dalam Yudas pasal 1 ayat 14, Ulangan pasal 33 ayat 2, Nabi Musa itu juga ngomong gitu. Tuhan datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Jadi Tuhan itu datangnya nggak sendirian di langit gitu, celirit gitu sendirian gitu, saudaraku. Wagu banget, saudaraku. Kayak Superman dari Amerika celirit datang kayak Tuhan. Datangnya nggak seperti itu, tapi Tuhan datang bersama orang-orang kudusnya. Inilah perlunya Harpazo di Wahyu pasal 12. Kemudian untuk apa? Untuk melakukan penghukuman, untuk melakukan penghakiman terhadap bumi yang wujudnya adalah 7 bokor murka Allah. Ini untuk menggenapi firman bahwa orang-orang kudus itu akan dipakai Tuhan untuk menghakimi bumi, bahkan menghakimi malaikat-malaikat. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan ayat 3. Ini orang-orang kudus akan menghakimi dunia dan menghakimi malaikat-malaikat. 1 Korintus ayat 6 ayat 2 dan ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidaklah kamu sanggup untuk memutus perkara-perkara yang tidak berarti? Ya, sampai di sini dulu. Saudara, saya tanya, kalau saudara itu badannya kecil-kecil seperti itu, saudara bisa menggenapi firman ini kira-kira? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Loh, badanmu itu kecil, saudara ketemu sama Panglima Rusia mungkin, saudaraku. Sudah minder, takut sama Panglima perang Vladimir Putin itu. Saudara mau menghakimi gimana? Nggak bisa. Oleh karena itu perlu yang namanya Harpazo. Kita diubahkan di dalam satu tubuh yang dahsyat. Itu yang pertama, saudaraku. Jadi untuk menggenapi firman bahwa orang-orang kudus itu akan menghakimi dunia. Kalau di dalam badan yang kita miliki sekarang ini, kita nggak bisa menghakimi orang-orang hebat itu. Sedang kita takut menghakimi panglima perang, kita takut, apalagi menghakimi presiden. Saudaraku, apalagi ayat 3, coba dibacakan. Tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Jadi akan menghakimi malaikat-malaikat. Ini kapan juga, saudaraku? Itu nanti ketika saudaraku, kita diubahkan di dalam tubuh yang dahsyat itu, baru kita menghakimi dunia dan kita menghakimi malaikat-malaikat. Inilah pentingnya Harpazo di Wahyu pasal 12. Pertama, untuk menggenapi firman bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, orang dewean. Kemudian yang kedua, saudaraku, ini supaya menghakimi bumi, menggenapi firman bahwa kamu akan menghakimi dunia. Ya, saudara, kalau badan kita seperti sekarang ini, tingginya cuma 173, mau menghakimi orang yang tinggi-tinggi, orang luar negeri, ya takut, saudaraku, takut. Tapi ketika badan saya sudah diubahkan, ya jadi bisa dan jadi berani. Bisa juga nanti menghakimi malaikat-malaikat. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi malaikat-malaikat itu bahkan akan kita hakimi setelah badan kita ini diubahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini sekedar pengetahuan juga bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah dicabut nyawanya, ya saudaraku. Ini jadi perdebatan, kadang di perdebatan dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Dia sering nanya, Yesus itu yang nyabut nyawanya siapa? Tuhan Yesus nggak ada yang berani nyabut nyawanya. Malaikat tuh nggak berani nyabut Tuhan Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus itu nggak ada yang berani mencabut nyawanya, saudaraku. Tuhan Yesus tidak pernah dicabut nyawanya oleh malaikat, bahkan oleh Bapa sekalipun. Tetapi dengan sadar, dia memberikan nyawanya itu sebagai korban tebusan. Nah, ini orang sering bingung jawab di situ, ya saudara. Kalau di debat orang itu, siapa yang nyabut nyawanya Tuhan Yesus? Oh, Tuhan Yesus nggak dicabut. Malaikat mana yang berani nyabut nyawanya Tuhan Yesus? Nggak ada, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita akan baca, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus itu ternyata tidak pernah dicabut nyawanya, tapi memberikan nyawanya, loh, saudaraku.
Nyawanya nggak pernah dicabut, tapi memberikan nyawanya. Matius pasal 27 ayat 50, ayat terakhir. Matius pasal 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya. Kemudian Injil Yohanes pasal 10 ayat 17. Injil Yohanes pasal 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu nggak ada yang mencabut nyawanya, ya saudaraku, nggak ada yang berani. Tapi kalau dia mati itu karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Saudaraku, jadi kalau ada pertanyaan dari orang-orang di luar, jawab seperti itu ya. Besok Tuhan Yesus nggak ada yang mencabut nyawanya, dia menyerahkan nyawanya sendiri sebagai korban tebusan. Jadi ini adalah sedikit ikhtisar dari penggembalaan malaikat dan tentang kegerakan akhir zaman itu terjadi melalui satu komando, ya saudaraku, di mana tercermin di dalam Wahyu pasal yang ke-10, pemberitaan tentang hari penyelamatan. Itu saudaraku, itu yang tahu cuma malaikat yang berwajah matahari itu, saudaraku. Dan itu selanjutnya diteruskan nggak langsung pada semua orang, kepada ketujuh guru. Seperti Pak Presiden kalau memutuskan sesuatu nggak langsung ngomong sama tukang sayur, saudaraku, tapi kepada menteri-menteri utamanya dulu, kemudian barulah diteruskan kepada seluruh penjuru bumi. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati.